Pernah kebayang nggak punya semacam peta untuk iman? Bukan cuma buku aturan yang kaku ya, tapi sebuah panduan gitu yang ringkas, jelas, buat kita menavigasi ajaran yang umurnya udah ribuan tahun. Nah, itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya nih. Gimana caranya merangkum 2000 tahun teologi, tradisi, doa, semua itu ke dalam satu buku? Satu buku yang bisa dipegang dan yang penting dipahami oleh siapa aja. Ini kan tantangannya luar biasa besar kan? Dan ternyata ada jawabannya. Gereja Katolik menjawab tantangan super besar itu dengan menciptakan, ini dia, kompendium. Paus Benediktus ke-16 sendiri menggambarkannya sebagai semacam buku pegangan. Bayangin aja, kayak buku saku yang dirancang khusus untuk kasih kita gambaran utuh, panorama lengkap soal iman Katolik. Terus, kenapa sih buku ini sampai perlu dibuat? Kenapa dibutuhkan banget? Well, semuanya itu berawal dari satu kebutuhan yang mendasar banget, yaitu kejelasan. Apalagi di tengah dunia modern yang serba kompleks ini. Yuk kita telusuri asal-usulnya. Perjalanannya tuh cukup panjang loh. Dimulai tahun 1985, para uskup kumpul dan ngerasa, kita butuh satu referensi iman yang universal nih. Nah, dari situ lahirlah Katekismus Gereja Katolik di tahun 92. Bukunya luar biasa lengkap, dalam banget. Tapi itu dia, tebel banget. Banyak yang ngerasa, ini buat bacaan sehari-hari agak berat ya. Sampai akhirnya di tahun 2002 muncul usulan, gimana kalau kita bikin versi yang lebih ringkas? Dan voila, tahun 2005 terbitlah kompendium ini oleh Paus Benediktus ke-16. Nah, ini dia poin kuncinya. Penting banget buat dicatat. Paus Benediktus ke-16 menegaskan, kompendium ini bukan buku baru. Ini adalah sebuah sintesis. Jadi tujuannya itu bukan buat menggantikan katekismus yang tebal tadi, sama sekali bukan. Tapi lebih kayak gerbang pembuka. Pintu masuk yang setia dan pasti, buat kita bisa masuk ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih menurut saya. Apa sih yang bikin buku ini jadi unik banget dan efektif? Ternyata ada 3 ciri khas dalam desainnya yang benar-benar cerdas. Wajib kita bongkar satu-satu. Jadi, ada 3 pilar utama desainnya. Yang pertama, keterikatannya yang super erat dengan katekismus yang asli. Kedua, formatnya yang dialogis, alias tanya jawab. Dan yang ketiga, ini keren banget, penggunaan seni sakral sebagai alat pengajaran. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama dan yang paling kelihatan beda, format dialogisnya ini. Jadi buku ini tuh bukan cuma daftar fakta yang kering gitu. Bukan. Kompendium ini disusun dalam bentuk tanya jawab. Jadi pas kita baca, rasanya itu kayak lagi ada percakapan antara guru sama murid. Gaya yang sebenarnya kuno ini ternyata efektif banget buat mancing rasa ingin tahu kita. Dan jujur aja, bikin lebih gampang paham dan ingat konsep-konsep penting. Contohnya ya, salah satu pertanyaan paling awal di buku ini bunyinya gini. Mengapa manusia mempunyai kerinduan akan Allah? Coba deh, pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi dalam banget. Pertanyaan ini langsung membawa kita ke jantung teologi Kristen soal kodrat manusia. Jauh lebih ngena kan daripada kita cuma baca pernyataan datar, bener nggak? Lanjut ke ciri khas berikutnya, yaitu penggunaan seni sakral. Nah, ini penting. Dalam tradisi gereja, seni itu bukan cuma hiasan ya, bukan pajangan biar kelihatan bagus. Lukisan atau ikon suci itu dianggap sebagai bentuk pewartaan Injil, semacam katekese visual. Ide dasarnya gini, sebuah gambar itu bisa menyampaikan kebenaran teologis yang begitu mendalam, yang kadang-kadang bahkan lebih kuat dari ribuan kata. Coba deh kita lihat ikon Kristus Pantokrator ini. Ini ada loh di dalam kompendium. Sekilas mungkin kelihatan kayak potret biasa kan? Jangan salah, setiap detail di sini tuh penuh makna. Lihat jubahnya yang merah dan biru. Itu melambangkan kodratnya sebagai manusia sekaligus Allah yang menyatu. Lihat posisi tangannya, itu posisi memberkati. Injil di tangannya, itu adalah sabda Allah. Luar biasa kan? Ini benar-benar teologi dalam bentuk gambar. Contoh lain nih, miniatur yang menggambarkan kisah penciptaan. Coba perhatikan. Dalam 8 panel kecil ini, kita bisa melihat seluruh narasinya loh. Dari pemisahan terang dan gelap sampai penciptaan Adam dan Hawa. Indah banget kan?
Ini cara yang luar biasa untuk merenungkan misteri penciptaan secara visual. Kita seolah-olah diajak untuk masuk ke dalam cerita itu. Oke, kita udah bongkar desainnya yang unik. Sekarang, gimana dengan isinya? Nah, kompendium ini disusun berdasarkan 4 pilar utama ajaran gereja. Anggap aja ini kayak 4 bagian utama dari peta iman Katolik yang kita bahas di awal tadi. Jadi ada 4 pilar. Yang pertama, pengakuan iman. Ini soal apa yang kita percaya. Lex credendi. Kedua, perayaan misteri Kristen. Ini soal bagaimana kita beribadah, khususnya lewat sakramen. Lex celebrandi. Ketiga, hidup dalam Kristus. Ini soal gimana iman kita itu jadi nyata dalam tindakan sehari-hari. Lex vivendi. Dan yang keempat, doa Kristen. Ini soal relasi kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lex orandi. Logis banget kan alurnya? Dari percaya, lanjut ke ibadah, lalu ke tindakan, dan puncaknya di relasi. Nah, pertanyaannya sekarang, buku ini tuh sebenarnya buat siapa sih? Jawabannya mungkin agak mengejutkan loh, karena ini bukan cuma buat orang-orang di dalam gereja aja. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah undangan terbuka untuk semua orang. Paus Benediktus ke-16 sendiri ngomongnya jelas banget soal ini. Kompendium ini, kata beliau, ditujukan untuk setiap manusia. Ya, setiap manusia. Nggak peduli kamu udah beriman atau mungkin baru sekedar mencari. Mungkin kamu lagi bingung di tengah begitu banyak pilihan di dunia ini dan lagi rindu sama yang namanya kebenaran. Nah, buku ini adalah sebuah penawaran. Ingat ya, penawaran bukan paksaan. Dan sebagai penutup pengantarnya, kompendium ini mengutip sebuah kisah yang sangat terkenal. Kisah Santo Agustinus, yang suatu hari mendengar suara misterius bilang, "Tole lege," yang artinya, ambil dan bacalah. Satu momen itu mengubah seluruh hidupnya. Nah, undangan yang sama persis sekarang disampaikan ke kita semua lewat buku ini. Sebuah ajakan yang sederhana banget. Ambil dan baca. Coba lihat sendiri isinya. Dan semua ini membawa kita ke sebuah refleksi akhir buat kita semua. Coba bayangin sejenak, kalau Anda bisa mengajukan satu saja pertanyaan persis kayak format kompendium ini. Satu pertanyaan paling mendasar tentang Tuhan, tentang iman, atau tentang tujuan hidup. Kira-kira apa pertanyaan Anda? Siapa tahu kan, jawaban yang Anda cari itu ada di dalam buku saku ini. Peta yang memang dirancang untuk perjalanan kita semua.